Halo Sobat ID Score, selamat pagi. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Thanks God ya, udah hari Jumat lagi. Di tanggal 6 Agustus 2021, saya Daryl Adam kembali temani aktivitas Anda. Kita akan berbincang santai di program Bincang Santai setiap 2 minggu sekali bersama dengan ID Score. Nah, gimana kabarnya? Semoga hari ini merupakan hari terbaik buat Anda dan khusus bagi Anda, Sobat ID Score yang mungkin dalam keadaan kurang fit. Semoga Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kesembuhan yang cepat, imunitas yang begitu hebat juga, dan juga kestabilan dalam kesehatan. Nah, buat Anda semua yang sehat-sehat saja, tetap jaga protokol kesehatan ya, agar terhindar dari kuman, bakteri, dan juga virus yang sekarang ini masih terus hadir di belahan dunia, yaitu COVID-19. Oke, kita kesampingkan dulu tentang hal tersebut, karena masih ada satu hal yang perlu kita bahas. Ini berhubungan dengan sebuah data, sebuah informasi pribadi, dan sebuah keberlangsungan dari usaha Anda. Nah, hari ini kita akan bicara masalah seberapa aman data pribadi Anda. Oh ya, untuk Sobat ID Score yang ingin bergabung, nanti Anda bisa coba kirimkan komentar Anda di kolom chat yang sudah kami siapkan di bagian bawah. Karena kita akan coba berbincang, mengajak pakar atau ekspertis yang sudah pengalaman untuk membahas tentang keamanan data pribadi. Kita akan tanya nih, data itu apa sih definisinya? Kemudian juga seberapa penting sih data? Karena kalau bicara masalah keamanan data pribadi dalam setiap transaksi keuangan, itu kan harus menjadi sebuah perhatian utama ya, Sobat Ediscore ya. Sekali saja informasi itu bocor, wah, ini akan menimbulkan resiko yang dapat menyebabkan kerugian. Jadi nggak heran kalau banyak lembaga keuangan melakukan investasi besar-besaran dalam memberikan fasilitas keamanan data bagi nasabahnya. Nah, sebagai pribadi, Sobat ID Score juga wajib nih untuk memperhatikan ancaman terhadap pencurian data setiap kali bertransaksi, terutama secara online. Nah, kita akan coba sambungkan terlebih dahulu. Nih, saya akan ajak untuk bergabung. Sebentar. Iya, kita akan coba ajak narasumber saya untuk bergabung hari ini. Seorang Head of Information Security and IT Assurance Management ID Score, ada Pak Helios Indrabayu. Sambil kita tunggu ya, beliau akan bergabung bersama dengan kami. Nah, ini dia. Selamat pagi Pak Helios. Selamat pagi Mas Daryl. Apa kabar Pak Helios? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Tunggu, saya mau nanya, itu bentukan kumis nyambung ke jenggot bawah, setting atau alami? Alami Mas. Dulu Alami. malah yang sini nyambung, yang sini nyambung, sini nggak nyambung. Tapi sekarang udah normal. Gimana bisa itu bisa nyambung normal Pak Helios? Anugerah dari sananya nih kayak Mas. Oh, sudah dari Yang Maha Kuasa gitu ya. Oke, Pak Alius, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami. Kita ngobrol santai kok, 40 menit aja. Tapi ini harus punya insight ya, Pak Helios ya. Karena kita bicara masalah data kan banyak hal yang menjadi informasi penting, diri, keluarga, kemudian juga keturunan, semua data itu lengkap. Nah, tema kita adalah seberapa aman data pribadi kamu. Pak Helios, sedikit dong, apa sih definisi data dari perspektifnya ID Score dan juga mungkin hal yang umum. Silakan Pak Helios. Baik. Selama ini kita selalu mendengar data, data, dan data ya. Kalau banyak definisi mengenai data Mas. Jadi salah satunya adalah data merupakan kumpulan keterangan atau fakta-fakta apa adanya yang diperoleh dari pengamatan maupun pengukuran. Bentuknya sendiri bisa macam-macam. Ada yang bentuknya gambar, ada yang bentuknya simbol, ada bentuknya angka, kata-kata, kalimat, dan seterusnya. Itu mungkin yang disebut data gitu ya. Tapi mungkin kali ini kita akan membahas mengenai data pribadi. Nah, data pribadi ini juga punya definisi yang bermacam-macam. Aku ambil salah satunya dari peraturan Kominfo ya. Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sistem elektronik dan non-elektronik. Panjang ya. Tapi kalau sekilas, sekilas kita ambil sarinya, itu kira-kira data pribadi itu adalah data yang memberi keterangan dan menunjuk
pada seseorang, yaitu si pemilik data. Mungkin bisa saya kasih contoh begini. Kita semua tahu KTP. Nah, KTP itu berisi data pribadi. Betul. Tapi benar nggak sih ada yang berisi data pribadi atau enggak? Oke. Itu tergantung dari apa yang tertera di sana dan hasilnya apakah menunjukkan bahwa itu seseorang, bahwa itu identitas dari seseorang. Sebagai contoh misalnya gini, KTP-nya jatuh di jalan, kebanjiran, terus yang tersisa cuma alamat. Apakah itu masuk data pribadi? Bukan. Tapi kalau ada alamat, terus ada nama, nah itu baru akan itu data pribadi. Oke, berarti ada syaratnya juga ya. Data pribadi itu adalah data yang ada nama dan ada alamatnya. Bukan ada nama, ada alamatnya, tapi menunjukkan jati diri seseorang. Misalnya, belum tentu harus ada alamatnya. Misalnya ada nama, kemudian ada nomor telepon. Nah itu jadi unik. Kalau kita ngomong cuma nama gitu, ada listing nama Budi, Amin, Bambang, dan lain sebagainya, itu kan tidak menunjukkan ke satu unit seseorang gitu ya. Oke, iya, paham. Nah, kalau setelah itu kita kasih alamat, misalnya Budi Jalan ABC misalnya gitu. Oh, berarti Budi yang itu. Artinya itu sudah menunjuk ke seseorang. Oke. Jadi, kalaupun kita punya jumlah data 1 juta data, 10 juta, 100 juta, yang isinya cuma alamat, atau isinya cuma nama, hanya berdiri sendiri, itu belum dikategorikan sebagai data pribadi. Tapi kalau di dalamnya sudah ada informasi lain yang menjelaskan dan menunjuk ke arah seseorang, nah itu baru disebut dengan data pribadi. Kira-kira gitu, Mas. Ya, baik. Gini, Pak Helios, kalau kita melihat penjabaran definisi data kan begitu spesifik ya. Pokoknya ketika kita tahu tentang si A, itu lengkap dengan adanya alamat, nomor telepon, segala macamnya. Itu kan berarti sebuah informasi yang kompleks ya. Kalau kita bicara masalah definisi data ya, Pak Helios ya. Nah, seberapa penting sih sebetulnya kan banyak juga orang yang tahu tentang data kita, walaupun ya nggak semua orang Indonesia tahu gitu loh tentang data kita. Bagaimana? Sepenting apa sih kita menjaga keamanan data pribadi itu, Pak Helios? Di kondisi, terutama di kondisi sekarang ini ya, kita di kondisi yang katanya ada industri 4.0, kita udah masuk era ekonomi digital, di mana semua itu terjadi akibat dari perkembangan teknologi, komputer, dan juga jaringan yang membuat semua akses itu menjadi semakin mudah. Yang dulunya kita harus mengakses, misalnya orang desa harus ke kota dulu untuk mengakses datanya gitu. Sekarang nggak perlu seperti itu. Kita ada di Papua, kita ada di luar negeri, atau di benua mana gitu, kita masih bisa mengakses informasi yang ada di kita. Kemudian data yang ada, atau biasanya kita menyimpan data di suatu layanan tertentu di area internet ya, itu juga bisa diakses dalam waktu 24 jam. Nah, dengan perkembangan teknologi ini menyebabkan adanya perpindahan apa ya, bisa dibilang behavior, aktivitas, budaya dan lain sebagainya yang dulunya kebanyakan secara fisik gitu ya, offline gitu, sekarang banyak berpindah ke internet. Dengan semua ada di internet, transaksi, pembelian, pertukaran informasi dan sebagainya. Ini yang menyebabkan data di internet itu menjadi sangat banyak. Dan kalau kita pernah dengar ya sekarang bahwa data adalah minyak. Itu karena dari data yang ada di internet itu bisa memberikan manfaat ya, benefit, bisa memberikan suatu hal yang lebih. Nah, kaitannya dengan data pribadi seperti apa?
data pribadi merupakan salah satu kunci di mana di sana kita dengan adanya data pribadi kita bisa pengolah datanya sendiri itu bisa memiliki profil mengenai person-person yang melakukan transaksi sehingga si A atau bisa melakukan semacam profiling baik itu secara agregasi besar gitu ya. Misalnya suatu daerah ini melakukan pembelian ABC gitu yang sering gitu. Atau dari sisi marketing juga bisa langsung ke personal-personalnya gitu. Itu tanpa data pribadi ya saintisnya juga akan bingung. Ini mau merelasikan ini mau dijual ke si A, gimana cara meningkatkan marketnya kalau tidak tahu profil dari masing-masing pembeli misalnya. Ya. Namun kemudahan ini tentunya juga ada hal lain yang punya dampak negatif juga ya. Jadi selain kemudahan yang ada, karena dengan kemudahan itu ada kecenderungan bahwa data itu menjadi semakin terekspos. Di dunia security itu semakin data kita terekspos atau semakin sistem kita terekspos, maka ancamannya risikonya juga menjadi semakin tinggi. Gitu. Oleh karenanya dalam penggunaan dari teknologi yang ada sekarang, penggunaan internet itu kita perlu berhati-hati karena memang sangat menyenangkan gitu di internet itu ada kita belanja online terutama gitu, tinggal beli nggak perlu capek-capek gitu. Kemudian ada sosial media, kita bisa ngobrol sana sini jam berapapun misalnya gitu. Ada juga game, ada yang akhir-akhir ini juga pinjaman online, kita mudah untuk melakukan pinjaman. Nah, yang perlu kita perhatikan bahwa di sana itu kita memasukkan data-data pribadi kita. Namun seringkali kondisi perkembangan teknologi ini itu tidak dibarengi dengan awareness terhadap apa yang harus kita lakukan. Karena data-data yang ada itu atau sistem yang ada di internet itu saking terbukanya itu memiliki kerentanan, terutama antara lain misalnya phishing, malware, ataupun peretasan. Oleh karenanya ya kita perlu berhati-hatilah dalam kita memberikan suatu data atau informasi mengenai hal pribadi kita. Oke. Pak Helios, saya potong sedikit nih Pak Helios. Kalau kita mencermati statementnya Pak Helios tadi, yang dikatakan terakhir bahwa mengatakan kita perlu berhati-hati lah ya untuk memberikan informasi data ini kepada pihak ketiga. Saya bahasakan pihak ketiga ya Pak Helios, ya bisa lembaga keuangan, bisa lembaga-lembaga yang lainnya. Nah, dari sisi konsumen sendiri atau dari sisi customer, bagaimana dia bisa mempercayai pihak ketiga, entah itu lembaga keuangan atau apapun namanya, agar semua data yang dia berikan untuk kepentingan tertentu itu bisa terjaminkan. Itu dari sisi konsumennya. Nah, pertanyaan keduanya dari sisi si lembaga keuangan misalnya. Bagaimana lembaga keuangan ini bisa juga memberikan jaminan bahwa data yang disimpan dan diberikan kepada lembaga keuangan itu bisa betul-betul terjamin keamanannya. Ini kan ada dua trust issue yang betul-betul dua-duanya ini harus udah saling sepakat nih Pak Helios ya. Bagaimana Pak Helios dari perspektif Head of Information Security ini menjelaskan hal tersebut? Ya tentunya dari masing-masing penyelenggara memang perlu untuk meyakinkan customer-nya ya, karena sekarang ini kan namanya bisnis kan banyaknya bisnis trust ya. Untuk kaitannya dengan finansial institusi itu finansial institusi biasanya berada di bawah regulasi atau memiliki pengawas seperti misalnya OJK dan lain sebagainya. Nah, mereka melakukan audit, mereka melakukan evaluasi terhadap baik itu dari sisi operasional maupun dari sistem dari masing-masing penyelenggara tersebut. Dari sisi penyelenggaraan sendiri tentunya paham bahwa penggunaan sistem yang berada di internet itu memiliki
ancaman-ancaman, sehingga tentunya mereka harus melakukan evaluasi yang diberikan ke customer, kemudian kita lihat dari sisi prosesnya seperti apa, lalu kita lakukan kontrol terhadap proses-proses yang akan dilakukan oleh mereka, kira-kira. Oke, Pak Helios. Jadi kalau misalnya sekarang kan banyak tuh kasus-kasus kebocoran data ya, bahkan teman saya sendiri juga mengalami hal itu gitu loh. Nah, apakah memang semua bentuk kesalahannya atau ketidaksempurnaan dari prosesnya ini terjadi di lembaganya, atau ada hal lain yang jadi pertimbangan sehingga mungkin kita perlu menunjuk satu gitu loh untuk bisa menjadi sebuah titik poinnya ini penyebabnya si ini gitu loh. Apa penyebabnya kira-kira Pak Helios? Ya. Kalau kita bicara mengenai keamanan itu bukan suatu hal yang istilahnya kita implementasi terus kita tinggal. Ya, Jadi ya. keamanan sendiri adalah merupakan suatu proses. Oke. Dan di dalam proses sendiri ada namanya improvement, proses improvement. Dan proses ini continue. Penyelenggara-penyelenggara ini sudah pasti menjalankan apa namanya sistem manajemen keamanan informasi untuk perbankan yang di bawah otoritas OJK gitu ya. Tapi implementasi di lapangannya sendiri memang tergantung dari yang menjalankan di lapangan. Konsistensi merupakan salah satu yang menjadi tantangan di area ini. Ya, nah, konsistensi. Okay. Ya. Jadi kalau kita bicara mengenai sistem manajemen, kita harus mengikuti apa yang namanya plan, do, check, act. Kita melakukan perencanaan, ya, kita melakukan perencanaan, dari perencanaan kita evaluasi, kemudian kita melakukan implementasi, dari implementasi itu kita melakukan evaluasi, kemudian kita melakukan perbaikan. Nah, seringkali area evaluasi ini menjadi hal yang tertinggal. Jadi baru tahu setelah ada kejadian biasanya gitu. Iya, betul, betul. Nah, biasanya area yang tertinggal ini adalah area evaluasi. Saya jadi pengen minum juga. Saya minum juga. Silakan, silakan. Kita santai kok. Biar relax sedikit ya. Oke, kemudian. Ya kalau kita lihat di area sistem ya terutama itu biasanya kita melakukan uji keamanan atau pentest yang dilakukan secara reguler. Oke. Saya melihat bahwa kadang-kadang ini menjadi suatu hal yang agak bukan disepelekan ya. Entah disepelekan atau dilupakan gitu ya Mas ya. Karena proses pentestnya sendiri itu kan seringkali harus melakukan harus mengundang pihak ketiga gitu. Kemudian harus membutuhkan waktu dalam sekian lama. Sedangkan bisnis maunya cepat. Ya, betul. Ya. Lalu ada kalanya juga hal-hal yang sudah kita secure karena ada satu perubahan itu menimbulkan celah yang terbuka kembali. Nah, celah yang terbuka kembali ini seringkali kadang-kadang juga perubahannya hanya sedikit gitu. Perubahannya hanya 5 baris coding gitu. Tapi di lapangan sendiri saya sering menemui bahwa meskipun yang terjadi itu kita hanya mengubah layout gitu. Tapi dalam hal ini tentunya perlu mengubah coding. Kita merubah layout. Tapi sewaktu kita lakukan pengujian ulang, hal yang sebelumnya ada dan sudah kita remediasi itu menjadi muncul kembali. Nah, bagaimana untuk memastikan hal itu ya kita harus melakukan pengujian secara reguler. Nah, hal ini yang mungkin dari beberapa case itu saya lihat proses pengujian ini juga banyak miss-nya. Karena biasanya di pengujian ini kalau di beberapa institusi kan kewajibannya
6 bulan sekali misalnya gitu. Oh, Sedangkan ada dalam rentang periodenya ya, berarti ya Pak Helios ya. ada aturan kalau salah diperpanjangkan 6 bulan sekali gitu ya. Nah, Oke. ada aturan itu. Nah, dalam jangka waktu setelah melakukan penetration tes yang pertama dengan yang kedua itu kan jaraknya panjang. Sedangkan di situ dilakukan perubahan. Nah, ini nunggu 6 bulan berikutnya baru dites. Sewaktu adanya perubahan ini memberikan potensi untuk terbukanya celah, baik itu celah yang baru atau celah yang lama terbuka kembali. Itu sangat mungkin terjadi. Saya sudah. Nah, sebelum nyampe ke 6 bulan kemudian, peretasnya udah bisa melihat celah itu dan dia bisa masuk. Oke. Kemudian sisi lain juga untuk produk-produk yang baru gitu ya, itu kita menggunakan vendor yang penting aplikasinya jalan. Kalau dari sisi bisnis kita melihatnya lebih ke arah situ gitu ya. Walaupun mulailah ada bisnis security-nya juga. Nah, dengan model begitu, artinya aplikasi yang di develop itu akan kemungkinan banyak bolongnya. Makanya di sini sangat diperlukan namanya regular testing keamanan. Itu mungkin tiap berapa kali Pak Helios ada regular testing keamanannya? Tergantung ini mas, tergantung industrinya. Ada industri yang mensarankan seperti itu, tapi ada yang enggak. Kalau kita ngambil yang umumnya gitu ya, umumnya setahun sekali, setahun 2 kali. Tahun Itu sekali. pun. Oke. Nah, tapi kalau hanya berpatokan seperti itu, ya seperti tadi itu mas. Perubahan di tengah jalan terjadi, kita nunggu yang bulan berikutnya, tapi udah di tengah-tengah udah ada protasnya masuk. Oh, sebentar Pak. Kita coba boleh belajar nggak kira-kira dari ID Score internal sendiri tentang data ini? Bagaimana sih caranya agar satu jaminan keamanan itu emang mutlak bisa dirasakan gitu loh oleh para sobat ID Score? Karena banyak sekali nih jargon-jargon yang beredar di luar sana tanpa saya menyebutkan institusinya ya. Keamanan data pribadi Anda kami jamin gitu loh. Misalnya, bahkan faktanya pinjol pun yang notabene mereka menggunakan data itu tidak sepenuhnya menjamin ketika ada ketidakkomitmenan dari sang peminjam uang. Misalnya seperti itu nih Pak, kita bicara masalah fakta ya. Sehingga itu data bisa bocor kemana-mana gitu loh. Nah, itu kita kesampingkan dulu. Nah, saya coba mau ajak Pak Helios dan juga Sobat Ediscore tahu bahwa internalnya Ediscore itu totally menjamin keamanan data pribadi. Karena itu penting sekali. Apa step by step atau langkah-langkah apa yang bisa disampaikan Pak di bincang santai ini agar jadi sebuah insight atau pengetahuan juga aman kok datanya. Nah, bagaimana secara internal ID Score menjelaskan hal itu? Ya. Kebetulan saya ikut dari awal berdirinya PPK. Jadi sewaktu kita mengajukan diri untuk mendapatkan izin operasional, itu ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Antara lain adalah dari sisi keamanan. Jadi di situ kita harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain kita harus memiliki polisi keamanan seperti apa, prosedur keamanan seperti apa. Kemudian kita juga diminta untuk memiliki satuan atau unit khusus yang memang concern ke arah security. Yang mana itu sekarang saya sebagai kepala divisinya. Lalu kita juga menerapkan namanya three line of defense. Jadi security itu bukan sekedar tanggung jawabnya information security division gitu ya, tapi dari first line, second line sampai yang third line itu memiliki tugasnya sama. Semua memiliki tugas untuk melakukan pengamanan. Lalu secara internal kita juga memiliki internal audit dari third line. Jadi kalau kita lihat yang first line itu unit yang biasanya beroperasi sehari-hari gitu ya, yang menghadapi kondisi di lapangan sehari-hari. Jadi kalau ada
security breach dan apa, itu yang terdampak pertama itu mereka. Okay. Kita sebagai second line itu melakukan monitoring secara reguler. Jadi kita melihat penting yang ada gitu, kita melakukan monitoring dan kita laporkan secara berkala ke manajemen untuk memastikan bahwa proses-proses yang sudah ditetapkan, kebijakan keamanan yang sudah ditetapkan itu kita jalankan. Selain itu kita juga diaudit oleh OJK, jadi berlapis-lapis Mas. Selain itu kita juga OJK secara minimal 1 tahun sekali ya. Oke. Selain itu kita menetapkan, kita mengadopsi atau menerapkan sistem manajemen keamanan informasi menggunakan ISO 27001. Itu yang terbaru ya berarti ya? Sorry? Itu yang terbaru berarti ya, seri ISO-nya ya? ISO 27001 2015. Oh, ya. Oke. Nah, jadi dengan adanya concern kita terhadap keamanan, dengan tadi adanya unit, adanya policy dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa kita sangat concern terhadap terhadap proses keamanan yang ada. Keamanan. Ya. Dari sisi sistem juga kita melakukan pengujian keamanan. Oke. Seperti tadi. Jadi kita mencoba untuk yang ke publik. Kita juga melakukan pembatasan akses. Jadi kita itu kebanyakan institusi. Jadi kita tidak membuka akses itu ke semua atau ke publik, ke internet publik enggak. Tapi kita hanya batasi untuk member-member kita. Oke. Pak Helios, tahan sebentar ya. Saya jadi berpikir gini loh Pak, kan kalau kekuatan sebuah perusahaan, taruhlah seperti ID Score atau PBK ini sendiri kan memang sudah nggak diragukan lagi. Tapi boleh nggak disampaikan, ini mengulik lebih jauh lagi nih ke internalnya nih Pak, tentang SDM-nya, komitmennya, kemudian juga trust yang dibangun sesama tim, itu kan juga penting gitu ya, karena banyak dari data yang saya terima informasi dari teman-teman juga, ya ternyata orang dalam nih yang bocorin datanya, yang menjual datanya ke tempat lain, data pribadi kan bro, kan aduh gimana ya gue jadi bla 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 segala macam. Nah yang saya tanyakan, adakah satu prinsip utama yang dipegang sama ID Score secara internal, khususnya di divisi Bapak, agar komitmen untuk menjaga keamanan data itu memang betul-betul kuat gitu loh secara SDM internalnya ID Score, Pak Helios? Ya, pertama yang perlu kita perhatikan bahwa kita melihat threat atau ancaman itu memang tidak hanya dari luar. Betul. Tapi di dalam. Betul, seperti Mas Daryl bilang. Saya dulu kebetulan di perbankan, saya juga banyak mendengar gitu ya, bahwa data dipublikkan dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang kita lakukan untuk di internal ID Score sendiri adalah kita mencoba membangun security culture atau risk culture. Nah, kita mencoba menumbuhkan rasa dari masing-masing person itu bahwa kita ini ada di perusahaan yang memiliki data yang konfidensial, itu harus dijaga. Dan ini loh, di sini tuh ada divisi information security juga yang memantau gitu ya, artinya setiap aktivitas yang ada. Jadi banyak hal terjadi itu karena mereka merasa dengan saya begini itu nggak baik. Tapi dengan kita mencoba melakukan culture dan kita juga memberikan kontrol tapi bentuknya semacam peringatan, itu akan membuat mereka berpikir berulang kali gitu. Dan kita juga melakukan pembatasan terhadap akses dari person-person. Jadi nggak semua bisa melakukan akses ke data. Meskipun orang data sendiri itu nggak boleh melakukan inquiry punya saya gitu tanpa izin. Kita testing pun juga menggunakan data-data internal karyawan, dan itu
juga atas persetujuan dari masing-masing karyawan. Oh, berarti secara internal sebetulnya keamanannya sudah berlapis ya dari SDM, kemudian juga menutup akses ke orang-orang yang mungkin tidak kompeten di bidangnya untuk sekedar melihat data atau tahu data ya, Pak Helios ya. Apalagi juga masing-masing yang masuk, dan ini saya lagi coba bahwa akan dilakukan secara reguler adalah penandatanganan NDA. memang apa namanya, bisa dibilang kadang policy itu tidak efektif gitu, karena itu just sekedar gitu. Tapi setidak-tidaknya itu memberikan peringatan kepada mereka lah, peringatan kepada mereka atau mengingatkan kepada mereka bahwa kalau kamu mencuri data, kamu melakukan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, kamu impact-nya loh, kamu akan dirugikan. Kira-kira gitu. Oke, Pak, saya mau melihat dari perspektifnya pengguna ya. Taruhlah Sobat Adiscore, ini kita bermain studi kasus nih ya. Saya ngerasa nih misalnya, saya merasa data saya kok bocor gitu loh. Ada ciri nggak kira-kira saya bisa mengenali bahwa data saya bocor itu ternyata dari perusahaan A, atau perusahaan B, atau bahkan perusahaan C? Bagaimana kita bisa mengidentifikasi bahwa data kita itu bocor dari perusahaan A, B, atau C? Kelihatan nggak kira-kira secara sistematikanya? Uh, kalau kalau di internet itu ada beberapa situs online gitu ya, yang kita bisa masukkan misalnya email kita gitu. Nanti itu kelihatan tuh ada di mana. Apakah ada di Google, di Wikipedia, dan sebagainya. Tapi ada beberapa yang mungkin ya harus melakukan tracing gitu. Tracing, ya, ya, ya. Harus melakukan tracing, dan ya saya nggak bisa bilang bahwa itu mudah dilakukan. Ya, ya, cukup sulit ya. Cuman tracing Ya. COVID yang gampang dilakukan ya, Pak ya. Nah, Beberapa orang terdekat udah ketahuan gitu loh penyebabnya. Kalau berhubungan dengan data sulit ya berarti ya. Berarti konsumen atau customer itu hanya bisa menelan mentah-mentah dong pil pahitnya akibat datanya bocor, tanpa bisa harus tahu siapa yang penyebab kebocoran datanya itu sendiri, atau bagaimana? ya untuk kondisi sekarang kira-kira seperti itu, Mas. Karena saya sempat dengar juga terkait kalau bertemu di pengadilan gitu ya, Ya, korban ya. itu harus membuktikan. Jadi, nah untuk membuktikan itu yang sulit, apalagi kalau korbannya itu adalah korban yang nggak ngerti nggak ngerti masalah IT, ngerti IT Nah, aja, betul. tapi masalah IT. Jadi udah ikhlasin aja gitu ya. Nah, makanya ini pentingnya pencegahan keamanan data gitu ya. Pak, dari sini kita coba menggali lebih jauh lagi. Berarti kalau misalnya keamanan data itu begitu penting, begitu sangat sifatnya konfidensial, bagaimana masyarakat atau publik, khususnya Sobat ID Score itu bisa yakin, misalnya, sorry saya sebut nama, misalnya ID Score itu oke loh untuk bisa menjaga keamanan data pribadi. Ini misalnya ya Pak ya, sehingga kita punya trust yang kuat terhadap ID Score. Nah, bagaimana publik bisa tahu tentang hal itu? Selain mungkin mencari apakah sudah under license dari OJK, segala macamnya. Nah, bagaimana kira-kira? Secara internal apa yang harus mereka lakukan untuk sama-sama ada trust gitu loh, Pak? Ya, sebenarnya kembali ke pribadi masing-masingnya sih. Berdasarkan informasi yang mereka terima, berdasarkan data yang mereka dapat, itu kira-kira menimbulkan trust atau enggak ke perusahaan itu gitu. Bisa jadi karena apa namanya, pernah mengalami kebocoran data yang mengakibatkan kerugian terutama material gitu ya. Itu menyebabkan kita nggak mau pakai internet sendiri. Kita nggak mau. Jadi kira-kira seperti itu. Tapi kalau dari kita berusaha semaksimal mungkin lah, kita payung regulasi seperti apa, kita menerapkan tata kelolanya seperti apa, kita menjalankan peraturannya seperti apa. Dan juga kita juga dipantau oleh audit dari luar. Oke. Dari internalnya Adiscore, Pak Helios, apakah pernah memberikan satu bentuk edukasi dan juga literasi kepada mungkin customer lama untuk di-maintenance, segala informasi tentang keamanan data, apalagi mungkin secara marketing kan ini penting gitu ya untuk disosialisasikan kepada customer baru misalnya, atau ke member-member baru gitu loh, agar ID Score itu memang sudah oke, sangat oke untuk keamanan datanya. Gimana bentuk pendidikan atau bentuk penyampaian yang disampaikan kepada publik selain lewat media sosial pasti?
Ya, jadi kita sebenarnya punya plan untuk mengumpulkan member-member. Dan kita kebetulan ada kerjasama dengan pihak ketiga juga. Jadi kita mencoba ya, mungkin kayak semacam gini lah, diskusi, ngobrol santai gitu mengenai kita apa namanya menata. Karena di ketentuan dari OJK-nya sendiri juga masing-masing penerima data dari ID Score itu nggak terus terima terus apa-apain, tapi mereka harus menata usaha. Jadi mereka harus melindungi data yang mereka terima. Nah, itu hal yang bisa kita diskusikan. Oke, oke. Pak, kita mencoba ke banyak studi kasus ya, Pak Helios, karena saya yakin Bapak punya banyak jawaban dan juga tips ya. Ada nggak tips yang harus diperhatikan agar kita ketika melakukan transaksi secara online itu keamanan datanya itu betul-betul bisa terjamin? Gimana caranya? Ya. Kalau kita ngomong jaminan 100%, sebenarnya nggak ada Nggak mungkin. jaminan. Nggak mungkin ya. Oke, itu yang kita perlu sadari dulu ya, nggak mungkin ya. Oke. Aha. Yang perlu kita lakukan adalah kita memitigasi. Ya tentunya kita harus punya sikap kehati-hatian, itu yang pertama. Seringkali kan kita terburu-buru gitu ya. Kita dapat hadiah gitu. Dapat hadiah phone gitu, tiba-tiba nongol gitu. Terus diminta data, kita masukin gitu dan seterusnya. Kita harus lihat dulu apa penyelenggaranya itu kira-kira seperti apa. Oh, oke, Apakah oke. kita cek dulu. Oh kalau oke, lalu kita juga bisa menilai. Sebagai contoh misalnya gini, ada transaksi yang dilakukan menggunakan apa namanya itu, kayak semacam rekening bersama, tapi ada juga transaksi yang dilakukan langsung. Nah, beberapa kejadian ini pernah terjadi di saudara saya juga, kebanyakan sebagian itu yang langsung itu tiba-tiba entah kemana. Nah, dari situ kan kita bisa melihat bahwa oh kalau menggunakan proses yang begini itu resikonya begini. Kalau pakai kembali ke kita seyakin apa gitu. Untuk bisa meyakinkan diri ya kita harus cari informasinya. Oh, Oke, berarti kita penjual ini harus ya beli proaktif gak? juga ya. Iya, Pak Jadi, Helios ya, kita harus proaktif juga untuk mencari tentang apa namanya pilihan-pilihannya itu ya. betul. Jadi memang yang dituntut itu adalah security yang proaktif, keamanan yang proaktif buat diri kita sendiri juga. Salah satu Oke. salah satu cara proaktif lainnya yang biasanya juga banyak orang yang lupa atau males ya, itu kita melakukan perubahan password setiap berkala. Coba Oh, terakhir kan? Pak. Oh, itu pengaruh juga ya untuk keamanan data pribadi kita ya. Betul. Karena kalaupun misalnya bocor gitu ya, tapi Aha, di aha. sana ya bocor itu kan efeknya bisa macam-macam. Ada yang bisa digunakan untuk menteror, ada Oke. bisa walaupun cuma sekedar nama, alamat dan itu bisa jadi efeknya kecil tapi juga bisa jadi besar. Sebagai contoh, tahu profil seorang gadis misalnya gitu ya. Ini banyak yang juga di internet. Dan profil itu dia bisa mengamati si orang ini baik secara online maupun secara offline, sehingga banyak sering terjadi pelecehan seksual yang Iya, diakibatkan oleh kebocoran data. betul, betul, betul. Kemudian hal lain ya melakukan teror-teror lah. Ada ya mungkin ada yang hanya sekedar iseng, tapi mungkin juga ada yang punya tujuan. Jadi Oke, kita Pak. lihat, Satu nih, Pak. Lanjut dulu, lanjut dulu. Silakan. ya. Nah, hal yang mungkin paling ditakut, hal yang mungkin sering terbayang itu adalah kerugian terkait material. Biasanya kan gitu kalau orang awam, wah Ya. kalau saya dapat bocor nanti transaksi saya eh, dihack sama orang, digunakan sama orang. Nah, biasanya kan untuk melakukan transaksi itu ada proses autentikasi. Nah, Oke. password itu salah satu proses autentikasi. Nah, kalau password itu kita apa namanya kita ubah secara berkala, kalau terjadi kebocoran, ya udah bocor data data pribadi ada, tapi untuk transaksi nggak bisa dijalankan. Oh, iya.
satu lagi nih Pak, mumpung saya ingat ya. Saya pernah ke, ini sebelum pandemi, ke satu pusat perbelanjaan, kemudian saya mau coba transaksi lewat M-Banking. Nah, kebetulan pas saya cek, itu koneksi internetnya masih di Wi-Fi. Jadi pusat perbelanjaan itu memberikan Wi-Fi, akses Wi-Fi gratis ya kepada pengunjungnya. Kemudian istri saya yang bilang, itu tuh masih Wi-Fi tuh, kamu mau M-Banking kan katanya. Pindahin dulu ke data katanya, ke providernya apa SIM card. Loh kenapa emangnya? Hati-hati ntar dicuri loh datanya. Nah, ini yang sering dilakukan dan kadang-kadang sering terlewatkan. Apakah benar seperti itu, Pak? Bisa bisa melakukan sebuah interupsi para hacker-hacker ini atau mungkin para peretas ini mengambil informasi data dari transaksi yang kita buat lewat jaringan WiFi internet. Ya, bisa Pak. Jadi kita kan nggak tahu wifi publik yang itu tuh beneran apa enggak. Maksudnya itu kredibel apa enggak untuk menggunakan. Jangan-jangan itu memang apa sebagai apa ya, wadah untuk membelokkan transaksi gitu, wadah untuk membelokkan data untuk traffic. Itu bisa dilakukan. Saya sekarang wifi kan di mana-mana bisa dibeli gitu. Ya saya bisa aja pasang. Kemudian ada beberapa teknik inilah peretasan, salah satunya menggunakan konsep crossing misalnya gitu. Jadi dari ke laptop saya nih, nah, seolah-olah yang akses itu dari saya ke bankingnya, misalnya gitu. Bisa begitu, atau bisa jadi kan datanya kan berarti masuk ke laptop saya. Nah, data masuk ke laptop tergantung. Jadi penggunaan HTTPS sendiri itu kadang-kadang masih belum secure lah, karena dia bisa di tengah, sehingga data m-bankingnya bisa di capture. Nah, tapi bukan berarti itu menjadi sangat lemah, juga enggak, karena tergantung sistem autentikasi yang digunakan. Kalau hanya menggunakan sekedar username, user ID dan password, ya udah ketahuan passwordnya bisa dipakai terus kan. Makanya kalau transaksi sebaiknya kita menggunakan transaksi yang ada two factor authentication-nya. Nah, transaksi ini kalau untuk m-banking adalah ya. Tapi di beberapa kartu kredit, di beberapa kartu kredit ini masih ada beberapa merchant yang dia hanya menggunakan 3 digit angka di belakang. Jadi kalau kartu kreditnya ke foto udah selesai itu bisa dipakai. Gitu. Ngeri-ngeri sedap juga ya. Kan ketentuan di kartu kredit kan harus menggunakan PIN ya untuk melakukan transaksi sejak bulan Juli 2020. Jadi sebisa mungkin kita menggunakan yang nggak hanya sekedar gesek berjalan atau hanya sekedar informasi yang ada di belakang kartu 3 digit. Wow, serba salah ya. Mau transaksi secara cash masa pandemi takut, mau pakai cashless juga takut gitu ya. Otomatis kita ya paling tidak ya memperbanyak edukasi, pemahaman tentang hal ini sehingga ada upaya untuk bisa menghindari atau memitigasi risiko dari pencurian data. Oke, Pak Helios, ini waktu kita terbatas sebetulnya. Saya masih banyak yang mau ditanyakan, tapi boleh nggak kita ambil konklusi di menit-menit terakhir apabila mungkin Sobat Adiscore yang ingin betul-betul tahu tentang seberapa aman sih data pribadi saya. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Termasuk bagaimana bentuk support ID Score untuk menjaminkan atau membentuk trust kepada Sobat ID Score yang memang betul-betul memberikan banyak sekali informasi data pribadi yang berhubungan dengan ya banyak hal lah di ID Score. Bagaimana tips yang harus disampaikan Pak Helios? Mungkin satu lagi saya tambahkan ya. Jadi perlindungan terhadap data pribadi ini tidak hanya berlaku untuk baik pemilik data maupun penyelenggara, tapi harus semuanya gitu. Jadi nggak bisa cuma pemilik data, termasuk juga pemerintah. Peran pemerintah di sini sangat penting karena kalau pemerintah udah ngomong lakukan yang ini, udah masuk regulasi, semuanya akan secara standar menjalankannya. Tapi kalau misalnya pemerintah belum ngomong ini, di internal itu kadang-kadang ya di lapangannya sendiri kita diskusinya lama banget gitu.
enggak ini aman kok, gitu loh. Iya, iya, iya. Mostly like that ya. Oke. Untuk saat ini secara peraturan memang sudah ada, hanya eh, lebih ke spesifik bersifat sektoral. Jadi belum ada payung yang apa namanya, yang menaungi semuanya lah, yang khusus terkait eh, data pribadi. Oke. Eh, tapi sekarang pemerintah sudah ada rancangannya, tapi masih apa namanya, sedang menunggu masalah berada di otoritas siapa. Untuk melakukan perlindungan tentunya kita tidak bisa hanya bersikap pasif. Kita hanya pasang password panjang-panjang gitu, terus dibiarin Hmm. itu tidak. Hmm. Tapi banyak hal yang kita perlu lakukan apa namanya aktif. Beberapa prinsip yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah bahwa kita jangan memberikan informasi itu dengan mudah. Ya, seringkali kita misalnya daftar email yang ditanya alamat, tanggal lahir gitu. Buat apa? Gitu. Nah, itu sebenarnya tidak dilakukan. Ya, terus tadi apa namanya? Kita juga harus bisa mengevaluasi mana yang perlu, mana yang enggak. Kalau yang enggak ya udah nggak dipakai ya sebaiknya dihapus aja. Jadi memang diperlukan kesadaran dari baik dari pemilik data pribadi maupun dari penyelenggaranya sendiri. Oke. Baiklah, 1 jam nggak cukup ya kalau kita ngobrol masalah keamanan data ya, karena masih banyak hal lagi yang perlu kita ekspos. Tapi mungkin di perbincangan santai berikutnya kita bisa ketemu lagi nih Pak Helios agar bisa lebih masif lagi untuk membahas tentang hal ini, karena saya yakin banyak hal yang perlu disampaikan lagi. Anyway, terima kasih Pak Helios waktunya untuk kesempatan siang hari ini. Apa yang disampaikan itu betul-betul penting untuk dimaknai, penting untuk dipahami, dan juga penting untuk dilakukan, bahwa keamanan data pribadi kita adalah sepenuhnya ada di dalam diri kita sendiri. Dalam artian remote controlnya kita yang pegang gitu loh. Mau kita pencet apa kek, mau kita kirim ke siapa kek, itu tergantung kita ya Pak Helios ya. Nah, tinggal dari pihak ketiga seperti ID Score misalnya juga sama-sama memberikan jaminan keamanan data yang komprehensif, yang trust-nya juga kuat, sehingga terbentuklah simbiosis kepercayaan di antara ID Score dan juga Sobat ID Score. Gitu saja. Kami doakan sehat-sehat Pak Helios, tetap jaga protokol kesehatan ya. Jangan terlalu sering bepergian kalau nggak penting-penting amat. Dan satu yang saya pengen itu punya kumis dan jenggot nyambung kayak gitu. Salam buat keluarga Pak Helios ya. Oke, Sobat Aliskar, demikian perbincangan kami santai di program Bincang Santai untuk edisi hari ini Jumat 6 Agustus 2021. Dan jangan lupa untuk Anda Sobat Aliskar bisa coba bantu kami viralkan untuk program Bincang Santai ini setiap 2 minggu sekali. Banyak sosok yang dihadirkan yang kredibel di bidangnya. Kita bahas masalah internal ID Score agar Anda bisa punya gambaran untuk menjadikan ID Score ini sebagai rumah Anda untuk entah mungkin memberikan kepercayaan data dan juga hal yang lainnya. Nah, jangan lupa juga like, comment, and subscribe di channel YouTube kami, yaitu ada di IDScore Indonesia, kemudian juga Instagram bisa Anda follow di idscore.id, kemudian Facebooknya di Pevindo Credit Bureau, dan Twitternya bisa Anda follow juga di @idscore_ind, LinkedIn di idscore Pevindo Biro Kredit, website kami di idscore di www.idscore.id. Nah, hari ini kita udahi dulu. Nanti kita ketemu lagi di 2 minggu ke depan dengan tema dan pembahasan yang berbeda. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat siang, dan sampai jumpa. Terima kasih Pak Helios, sehat-sehat ya.